bagaimana strategi yang Ibu lakukan dalam mengajar secara daring ataupun luring? Untuk DMI ini kan daring nggak terlalu lama ya, karena kebanyakan anak-anak di pondok, jadi bisa luring. Untuk daring kemarin saya sempat melakukan sekedar diskusi biasa aja sih, jadi saya share materi ke mereka lewat WA. Kalau mereka ada pertanyaan ya ditanyakan baik di grup ataupun di private message. Setelah itu mereka mengerjakan tugas seperti biasa. Kalau di luring tentu kan bisa banyak strategi ya sih yang dipakai. Selain tugas, selain diskusi juga ada game, ada audio juga, jadi ya seperti itu. Tapi yang terpenting sih drilling ya, karena bahasa Inggris mereka kan masih belajar baca juga gitu. Jadi drilling yang lebih sering saya lakukan di sini. Bagaimana cara Ibu mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar siswa mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Saya hubungkan dengan kehidupan mereka di kehidupan sehari-hari sih. Contohnya misalnya kita belajar tentang opinion and thoughts, materi how to express opinion and thoughts in English. Saya menghubungkannya kayak pertanyaan gini dulu ke mereka. Kalian pernah nggak sih ngasih saran ke teman kalian? Kalian nyampaikan pendapat ke teman kalian. Kalau di bahasa kalian sehari-hari gimana? Kalau di bahasa Indonesia seperti apa? Kalau mereka sudah bisa menjawab, baru saya sampaikan. Nah, kita akan belajar seperti itu. Sebenarnya kita nggak harus belajar banyak, saya bilang ke mereka. Kita cuma tinggal pengalihan bahasa aja ke bahasa Inggris, terus dipraktekkan. Saya seperti itu sih. Media belajar seperti apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Media, saya untuk yang akhir-akhir ini saya lakukan sih, saya pakai audio lagu terutama ke mereka. Kemudian saya pakai lottery word. Jadi biasanya ini dipakai untuk materi yang jenisnya conversation sih. Untuk menentukan topiknya saya pakai lottery word seperti itu. Selain itu gambar juga sometimes. Sumber dari mana yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran? Untuk sumber pembelajaran selain dari buku siswa dan buku tambahan dari saya sendiri tentunya saya cari di internet, terutama di Pinterest. Saya kebanyakan sukanya di Pinterest sih, sesuai dengan real world-nya seperti itu. Tugas seperti apa yang Ibu berikan setelah selesai menyampaikan materi? Tergantung materinya. Kalau itu interpersonal ya saya minta mereka untuk buat conversation atau praktek langsung, atau analisis teks seperti jawab pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda atau uraian singkat, seperti itu sih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mewawancarai murid kelas 11 yaitu Nanda Zakira dan Ella Kayusudan. di sini saya akan menanyakan seputar pengalaman mereka dalam belajar bahasa Inggris, baik ketika di rumah maupun di kelas. Maksudnya ketika offline maupun online. Untuk pertanyaan pertama yaitu strategi apa yang kalian lakukan agar kalian mudah memahami materi tersebut, materi bahasa Inggris? Mungkin bisa dijawab. Yaitu dengan cara mendengarkan apa yang guru jelaskan, karena dengan mendengarkan saya dapat mudah memahami pelajaran tersebut. Kalau saya dengan cara membaca berulang-ulang dan menulisnya di buku. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian mengerjakan soal yang guru berikan? Sumber mana saja yang kalian dapatkan atau kalian gunakan? Yaitu dengan mencari di kamus, atau kalau ketika online, ketika daring mencari di YouTube atau Google. Sama saya juga. Kalau di kelas menggunakan kamus? Iya. Caranya diartikan satu persatu berarti? Iya. Media apa yang kalian gunakan dalam menunjang pembelajaran? Kalau di kelas itu menggunakan media apa?
kalau di kelas menggunakan papan tulis. Ketika online menggunakan handphone. Tidak pakai Google Meet, Tidak. pakai WA grup ya. Iya. Untuk selanjutnya yaitu tugas apa yang bisa memberi pemahaman terhadap itu. Tugas yang kalian suka mungkin, atau tugas yang mudah kalian pahami dari guru kalian. Menerjemahkan cerita-cerita dalam bahasa Inggris. Berarti kalau menerjemah itu mudah buat kalian. Iya. Kalau Mbak Nanda, Dan kalau saya dengan cara diceritakan. selanjutnya materi apa yang menurut kalian sulit? Tadi kan kalau yang mudah itu menerjemah karena ada kamus. Kalau yang sulit menurut kalian itu pelajaran apa? Tensis. Tensis yang ada 16 itu. Kenapa kok sulit dalam tensis? Karena banyak rumusnya. Dan katanya itu banyak yang diubah. Apanya yang diubah? Kayak misalnya dari tensis pas 1 gitu. Ten gitu ya. Satu, dua. Selanjutnya yaitu apa harapan kalian dalam melakukan pembelajaran ketika online? Apa harapan kalian? Kalau saya pengen cepet ke offline karena lebih efektif belajar di pesantren, lebih efektif belajar offline. Alhamdulillah sekarang sudah offline. Ketika online itu kenapa kok bisa lebih efektif ketika offline? Karena kalau online itu udah bisa bertatap muka langsung dan sulit untuk memahami penjelasan. Karena kadang itu lagi ya sinyal putus-putus. Iya. Kalau di kelas offline itu efektif. Ya mungkin itu saja pertanyaannya, wawancaranya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.